Saya Bu. Krista, nama pun apa Krista? Alfa Bu. Muhammad Ali. Isin. Hadir. Michael. Muhammad Arifin. Naila. Noval. Siti. Roy Martin. Samila. Suci. Tuti. Radit. Hadir Bu. Welsi. Nur Rahman. Muhammad Khalid ya? Khalid aja ya? Oh Khalid Al-Robi. Kok apa ya? Banyak apa nih Kristan? Salah posisi. Yes, yes. Maaf lah. Siapa yang belum divaksin lagi? Siapa? Restiana. Kisi-kisi yang sudah Ibu bagikan kemarin itu bagaimana? Belum selesaikan Ibu Maya. Hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas yang kita anggap selama ini itu remeh, iya. Nah, yang kayak tadi piket. Nah, jadi hari ini kita buat. Jadi nanti Ibu bagikan kertas ini ya. Silakan anak-anak Ibu bikin di kertas ini kesepakatan kelas yang bagaimana yang kalian mau. Ya, seandainya menghormati sesama teman. Kesepakatan kelasnya seperti itu boleh. Kalau seandainya kalian bikinnya datang tepat waktu, boleh. Kalau seandainya kalian mau bikin kerjakan tugas sesuai waktunya, tepat waktu, boleh. Ya. Seandainya baju nak dalam, ya, boleh keluar. Dendanya seandainya berapa? Seandainya, atau dendanya harus nyetir terus di depan kelas, boleh. Ya silakan, tapi sungguh-sungguh ya bikin kesepakatannya. Nanti kita ambil kesimpulan dari kesepakatan kelas yang kita buat hari ini. Ya. Nah, dalam pembelajaran Ibu ini kalian maunya bagaimana kesepakatannya? Ini materinya kalian ya. Jadi kalian buatlah nanti sesuai dengan keinginan kalian. Kesepakatannya bagaimana ya kalian mau. Ya. Jadi kalau kesepakatan ini kita langgar, nah jadi ada apanya? Konsekuensinya. Misalnya buat sampah di tempatnya atau tidak boleh mengganggu teman di sebelahnya, ya. Mungkin kesepakatannya ditulis di sini, ya. Buat namanya, buat ada perlu nama. Kita nggak usah pakai nama, jadi kita tahu. Tapi betul-betul ya bikinnya. Nah, usahanya ini yang warna habis kita susukan. Dan ini untuk yang foto lagi nanti untuk teman-teman. Ya. Ada kesepakatan kelas. Kesepakatannya kayak mana? Mungkin saling menghormati kawan di bangku sebelah, nggak boleh saling memuji. Itu kan kesepakatan kelas kita bersama ini kembali kesimpulan hari ini. Ya. Tidak boleh. Kalian tahu arti kesepakatan kelas? Tahu. Kesepakatan yang kita ambil bersama ya, kita maunya bagaimana? Kelas kita biar aman, tenang, nyaman. Kita bersih. Ya, bersih. Sampai sore. Berarti buang sampah ada Tempatnya. Ya, mau rapi terus. Rambutnya nggak boleh panjang. Lima depan. Ini warna apa? Nggak boleh. Tulis saja ya. Aku pengen kesepakatan bagaimana kamu tulis di sana. Tahu. Tulis lawa-lawa, cantik-cantik ya. Biar ibu bisa baca. Nanti kita baca sama-sama. Kesepakatannya kita baca sama-sama. Beda ya warna merahnya dan dengan warna pena merah. Itu saya Bu.
apa? Saya mau rambut kita semuanya pendek. Seandainya saya mau kita datangnya tepat waktu. Saya mau kelasnya tetap bersih dari pagi sampai sore. Boleh ya. Jadi terserah mau bikin tulisan seperti apa. Jadi itu Pak tentukan. Ya. Baru kita buat kesepakatannya. Tentukan arah sana ya. Masih banyak kan? Jadi yang sudah siap nanti kita tempel di papan tulis, kita bacakan bersama-sama ya. Nanti Ibu panggil beberapa orang untuk membacakannya. Ya. Nanti yang di sini tempelnya yang sebelah sini. Ya. Yang ini tempelnya di tengah. Dirunutkan. Satu. Bu, dilipat aja ya ini. Tidak biar nampak. Bisa. Bu, saya Jadi kesepakatannya nggak boleh pemilihan punya temannya ya. Masing-masing. Mungkin boleh lihat referensi, mungkin di Pak Google boleh. Tapi jangan mengada-ngada ya. Memang kesepakatannya memang kita kerjakan di kelas, bukan untuk main-main ya. Jadi memang betul-betul kita laksanakan. Bukan untuk main-main. Ya. Satu saja cukup ya, satu orang cukup satu. Kasih kendala, Bu. Kasih kendala, Bu. Boleh. Woi, sekarang Bu. Jadi jangan bohong saya kok. Jelas kalau kan ibu bilang yang untuk ini jadi jangan dikira ya. Apa lo? Terbalik dia. apa sih? Bisa ditulis terbalik, kan tulisnya terbalik mah. Ini loh di part itunya lemnya. Kayak gue yang punya itu. Kalau dibalik kayak mana mau nempel? Tadi Di lipat-lipat dikit Bu, habis itu ditempelin.
Itulah yang tahu di komputer. Iya, pembelaan yang tahu Dan cuma saya- dulu. Dia bacanya berarti kayak gitu. Nah, Jangan jauh-jauh jaraknya biar dia baca. paham ya. Ada yang lain apa nulis. Paling rapi tempel. Ibu lupa bawa stiker sama nih, enak. Udah kita bawa pakai pen. Setiap bacanya. Mahal apa depannya? Kelihatan dulu. Kan ibu udah bilang tadi tidak boleh nyemek kan nulisnya. Jadi benda yang nggak ada dia diadakan. Benda yang nggak ada jangan diada-adakan. Paham ya? Ya. Nah, kalau benda yang mixing no kita buat kan ada-ada namanya. Jadi memang betul-betul kesepakatan kita bersama. Ya, ini nomor tiga lalu ya Tina. Baik, dari sini ibu bacakan ya. Dari sini ibu bacakan. Itu kan apa kan pikiran tadi? Boleh nggak diputar kameranya? Ini ada dari teman kalian. Tidak cepu, tidak wacana. Jangan banyak cepunya. Ini bahasa terlalu keren nih. Jangan banyak cepu. Diajak buat kesepakatan kelas, buat benda lain. Ya. Jangan berbicara ketika guru menjelaskan. Tapi memahami etika di dalam kelas ya. Etikanya nampak. Jangan berbicara ketika guru menjelaskan. Berarti selama ini banyak bicara ketika guru menjelaskan. Kan? Ya. Ya. Jangan main fisik. Jangan. Apa lagi di bawahnya nih ya? Jangan main fisik berarti. Dalam main fisik dalam arti kata apa? Tap itu ya. Dan menghina fisik, menghina fisik. Jangan menghina secara fisik. Ya, Bu, betul. Oke, saya mau di saat jam kos tidak libur. Mantap nih, kalau gurunya jam kosong berarti kan pasti ada tugasnya sih enggak? Ya, Bu, betul. Kemudian tidak boleh meminjam barang teman seperti pulpen dan tip X, tidak dikembalikan. Betul. Wajib dikembalikan ya. Kemudian kesepakatan saya adalah tidak saling mengejek nama orang tua. Jangan mengejek nama orang tua. Nah, orang bikin nama itu potong kambing, potong sapi kan? Itu yang biasa disebut aki. Ya, bersalawat kita kepada Nabi, berdoa kita supaya nama yang orang tua kasih itu ya membawa keberkahan untuk jalan hidup kita. Jadi kenapa kita main-main? Ayat kita dulu aki itu nama. Itu aki dengan nama ibu nih. Aslita. Ada aki dia. Kita akan tanya secara mata dan ya. Belajar mandiri, tidak menyontek. Ya. Jangan senyontek nih. Tidak senyontek ya. Kemudian jangan berisik ketika guru memberi tugas. Ya, sehingga bisik. Kemudian saya mau kelas saya bersih dan membuang sampah pada tempatnya. Ini sebenarnya budaya bersih ini udah kita terapkan dari kita kecil kan. Kita kecil itu terbiasa di dalam WC, di rumah kita sendiri, di pekarangan rumah kita dibiasakan budaya bersih sama orang tua. Karena bersih itu adalah apa? Akal dari lima. Kita nak sholat kita membersihkan diri dulu kan? Dulu kan kita yang bersihin kan?
dalam ini? Ya, muslim semua. Yakin kalau muslim pasti tahu. Berumur dulu, buang nak kayak gitu, cungkel, aja mata, cungkel yang itu dikepuk. Baru berhubungan, dulu dibekalkan tangannya. Hakikatnya membersihkan diri sebelum kita nak sholat. Ya, sama di kelas juga gitu. Jangan muka berdelam, lawan, licin. Kelas ya aku. Kesadarannya bukan untuk satu orang, tapi untuk keseluruhan ya. Bersih itu untuk semuanya, kan kita sendiri. Jadi kalau kita itu bersih, belajar nyaman. Ya. Kemudian ini ya lagi jangan berisik ketika guru memberi tugas sudah tadi. Kemudian ketika pulang yang piket harus menutup jendela. Ya. Tikus-tikus dan kucing-kucing nakal tidak masuk dari jendela. Tutup jendela, tutup gorden, tutup pintu. Ya tinggal bakal kunci aja nanti. Ya kemudian pengen memiliki kawan-kawan yang kompak dari hati nurani. Kenapa kawannya selama ini tak kompak? Ya. Rasanya kalau ibu kamu kelas ya harus kompak. Betul. Kalau ibu nggak boleh jangan kelahi dalam masa. Boleh saling-saling apa bergip-gip, tahu gip-gip? Tahu kawanku yang di depan, jangan ya. Nggak boleh. Kemudian nggak mau ada yang membuli. Siapa ada yang bully? Ya. Nenek, kalau guru lagi menjelaskan harap didengar. Jangan main belakang. Berarti jangan bisa ya? Bisa tetangga. Kemudian ketika ibu suruh ambil buku yang tiket dan ambil, kemudian antar itu ya. Kemudian saya ingin kelas ini selalu damai dan selalu kompak. Kemudian saya mau kelas ini tetap bersih dan rapi ya, mantap. Jadwal tiket harus tiket semua. Jadi tahu ya, tanggung jawab ya, tahu tanggung jawab kita apa, tahu yang harus kita dapatkan dari guru itu apa. Jadi harus tahu ya tanggung jawab di kelas itu apa, belajar, bersihkan kelas. Kemudian ini yang paling atas nih, tidak berisik ketika ada guru di depan ya. Saya ingin peralatan yang ada di dalam kelas tidak digunakan sebagai candaan yang akhirnya menjadi rusak. Ya, usah nanti besok ibu kita buat jadi candaan ya. Kemudian memastikan bahwa setiap individu merasa dihargai dan didukung dalam proses pembelajaran. Kemudian saya ingin kelas ini tidak ada pembuli dan juga membuat kericuhan antara kelas. Saya juga ingin kelas ini menjadi kelas yang sopan, santun dan memiliki rasa toleransi. Jadi toleransi ya, toleransi itu aja tuh. Nggak peduli tadi, nggak main, nggak sebut nama orang tua, nggak nyebut-nyebut kawan itu dengan nama lain. Kawan itu seandainya namanya Mawar, kamu panggil Batu, mana ada nyawa? Ya betul. Nah, seandainya namanya Melati, namanya Bunga, kamu panggil dia adalah Pasir. Mana dia mau? Ya, jadi semua nama yang diberikan ada berkahnya ya. Kemudian saya tidak ingin, ini terbalik nih. Saya tidak ingin ada sesama kawan yang membuli di kelas. Itu lalu lokal dulu ya. Aku pula. Aku yang itu. Kasar Saya mau saat mengerjakan tugas tidak ada yang berisik. Berarti dari tadi Juli yang ibu ambil kesimpulan ya, banyak yang kayaknya di kelas ini banyak yang tidak suka kericuhan. Tapi kenapa kalau ibu lewat, masya Allah? Kalau ibu lewat ke sana, tuh masya Allah, HP-nya. Tadi banyak tulis. Nah,
banyak. Iya, karena apa? Terlalu main HP sebetulnya ya. Banyak main HP, jadi kalau kita remote terlalu fokus, maka tidak lihat lagi mananya. Jadi main lantai dulu lah. Ya. Nah, jadi itu beberapa kesepakatan di kelas yang bisa ambil kesimpulan ya, bahwa yang menginginkan kebersihan kelas, ya kan? Ingin kelasnya selalu bersih. Kemudian tidak ada yang berisik ketika guru menjelaskan di depan kelas. Oke, itu mantap. Ibu apa ya? Bukan ya? Tidak ada yang berisik. Ini ibu tulis di sini. Ya, tidak ada siswa yang berisi bati saling menghargai dan menghormati. Kita diberikan kesempatan. Kalau seandainya ibu berikan kesempatan kepada Tuti bicara, ya sudah, cukup Tuti yang berbicara. Jangan ada yang lain berbicara, yang lain cukup mendengarkan. Karena kita diberi kesempatannya. Ya, kalau seandainya ibu kasih kesempatan kepada Aidil, seandainya. Bedir, kira-kira kesepakatan kelas ini menurut kamu bagaimana? Udah oke? Oke? Kalau menurut Tuti ada yang ditambahkan nggak kesepakatan kelas? Tidak ada. Udah oke semua kesepakatan kelas yang kita buat hari ini. Kalau oke kita gas. bukan bungkus, kita gas ya. Kita gas. 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 Red Bull. Kemudian yang ibu harapkan ya. Kemudian ibu harapkan itu yang paling utama itu di sini aktif dalam proses pembelajaran di kelas. Jadi ibu berharap ada timbal balik antara guru dengan siswa ketika kita sedang belajar. Jadi kalau kita dikasih kesempatan untuk mengungkapkan pendapat, silakan kita mengungkapkan pendapat ya. Nah seperti ini sekarang kita mengambil kesepakatan kelas. Ada nggak kira-kira yang ingin menambahkan lagi yang paling detail sebenarnya untuk urusan kelas ini apa? Yang paling pokoknya yang paling penting ya, yang paling penting yang bisa kita lakukan, yang paling penting kemudian dia paling mudah kita lakukan. Yang paling mudah itu apa? Apa nak? Jangan rasis. Tiket kan? Membuang sampah pada tempatnya itu mudah nggak? Enggak. Enggak kan? Enggak berat ya. Kemudian apa lagi? Selain apa nak? Tidak main HP saat belajar. Tetapi ada waktunya main HP saat belajar. Setuju kan? Kenapa biasanya ya di kelas manapun bukan kelas belajar. Ibu masuk nih. Masuk, bismillah dan nama ibu. Tiba-tiba di kelas bukan disambut dengan senyum, disambut dengan matanya. Fokus ke HP, bukan fokus ke guru. Ya, rata-rata seperti itu. Jadi Apa lagi nak? Sholat. Kalian masukkan itu tadi masalah itu ya, masalah ibadah. Masalah ibadah kalian tak masukkan. Ya, masalah ibadah itu penting. Jadi kita kalau yang namanya ibadah, memang dikasih lebih dulu. Maka kalau ada ibadah di mana dilakukan. Sholat sunat pagi hari itu ada yang mau muslim sampai jam 11 kan masih bisa. Silakan izin sama ibu. Ya, boleh kalian bikin kesepakatan. Ataupun bu, kami mau satu kelas jam 10 itu kan istirahat kita dengar. Berarti kita mau istirahat itu jam 9.45, tidak lupa 15. Boleh.
few moments later. Karena mungkin kalau bisa materinya kan sama, yang menyampaikan bertiga, dan kalau bisa materinya dibagi aja, berulang-ulang karena minat waktu. Nah, kemudian ibu-ibu ini kan mungkin ada kegiatan di luar juga, bukan dari jam, jadi kita bagi aja materinya. Mungkin Ibu Rana materinya apa, kemudian Betio kan buat cerita. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih ya atas bimbingannya, masukannya ya nanti kepada kami semua. Ya, kami sangat mendukung kegiatan ibu ini ya, karena untuk keberlangsungan proses belajar mengajar di sekolah kita juga. Terima kasih dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena dengan tiga institusi dan beliau posisi kontrol. Baiklah, di sini tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu yang telah sudi hadir. Sebelumnya saya di sini hanya ingin berdiskusi Bapak Ibu, bukan untuk saling menggurui, tapi kita berdiskusi biar sama-sama kita dapat ilmunya. Nah, sebelumnya saya perkenalkan dulu Bapak fasilitator saya, Pak Azudin. Beliau ini berasal dari SMP Batam ya Bapak Ibu. Beliau kepala sekolah dan yang sangat muda sekali. Kelahiran 90 Bapak Ibu. Beliau. Nah, muda Bapak Ibu. Ya, jadi saya aja sampai terkejut melihat orang yang begitu muda bisa mengajari kami yang tua-tua. Jadi untuk belajar itu tidak mesti kita yang harus tua Bapak Ibu. Ya. Kemudian ada saya sendiri, terus kemudian ada pengajar praktik saya, Bapak Ahmad Tailani. Beliau adalah kepala sekolah SMP Hidayah. Dan beliau ini kebetulan juga senior saya di SMA 1 dulu. Beliau kepala sekolah juga masih muda sekali. Jadi yang menyebut masalah kepala sekolah ini mohon maaf ya Bapak kepala sekolah. Jadi di sini saya berdiri bukan niat nak jadi kepala sekolah. Saya di sini ya intinya mengikuti guru penggerak ini untuk mendapatkan wawasan yang lebih banyak. Sebenarnya saya mungkin agak kurang di belajar sedikit biar agak kemudian Bapak Ibu, kuliah, Bapak Bapak di sini ada gambar. Gambar ini saya minta tolong kepada Ibu tahun kita, Bu Indonesia. Ya, Ibu lihat dulu gambarnya Bu. Di sini ada orang dewasa dengan beberapa tangannya ya Bapak Ibu ya. Kita perhatikan dulu Bu gambarnya. Jadi kira-kira apa makna dari gambar ini Bu? Bu, di sini Bu. Lihat ada gambar. Ada orang dewasa mengira tanaman kayaknya. Ibaratkan kita sebagai seorang guru, kita sebagai seorang guru seharusnya kepada siswa itu bukan untuk marah kan. Kita kasih dia nasihat, bimbingan, perhatian. Saya rasa karena ibu sudah jadi seorang guru bergerak artinya istilahnya untuk seorang guru marah itu tidak ada lagi kan. Mudah-mudahan dengan adanya guru bergerak saat ini tidak ada lagi guru yang suka marah-marah. Kalau mereka datang terlambat sudah marah, TC sudah 200 ya, itu sudah tidak ada lagi. Karena saya merasa saya sudah berapa tahun di SMA di dua saja di Serasa juga sudah jadi guru, saya belum pernah marah. Sampai saat ini saya belum pernah marah. Kalau saya jadi guru bergerak mungkin sudah sukses jadi guru bergerak karena saya belum pernah marah. Siswa dengan TC 200 belum pernah marah. Jadi mudah-mudahan dengan kita silang, kita pupuk, kita bimbing, kita bina, kita perhatikan, insya Allah siswa-siswa kita akan pasti jadi orang yang lebih baik. Tapi namanya kita manusia, ya kita manusia. Kalau sekali buat salah, biasa. 2 kali, 3 kali, 4 kali,
mungkin juga ada rasa, gitu kan? Namanya kita manusia, tidak menutup kemungkinan pasti kita marah, tapi jangan marah sampai membagi-bagikan hal-hal yang bisa menyinggung perasaannya. Saya rasa itu saja pendapat saya, Bu Asmita. Alhamdulillah ya Bu, terima kasih untuk tanggapan dari Ibu Kaur Mas Kida, Ibu Kayunisa. Oleh karena memang sesuai dengan bidang studi beliau ya Bapak Ibu guru agama. Nah, saya ini minta satu lagi tanggapan dari Ibu Guru Matematika. Macam mana tanggapannya ketika siswa-siswinya tidak mengerti mungkin dalam pembelajarannya ibu-ibu ya mungkin tensi kata Bu Kaur masih mungkin 200 begitu gitu. Jadi saya minta tolong ya dengan salah satu guru kita di sini yang ngajar matematika, bagaimana Bu Iman sahabat dari. Terima kasih untuk tanggapannya. Saya lihat dari situ dulu ya, dari menyerang itu. Di situ kalau kita menyerang sama dengan tanaman, berarti memberi pertumbuhan gitu. Menyerang berarti siswa itu apa yang bertumbuh seperti itu. Kalau disebut mengarah, mungkin yang oleh ditanya waktu pernah memang saya terjadi oleh kelas saya waktu itu, saya memang nggak marah sampai saya nyapu gitu, sampai kebersihan itu saya sendiri yang nyapu. Terus mereka bilang, aneh ya, kenapa ibu tidak marah? Tapi jujur aja, kenapa saya malu? Saya nggak bisa marah. Tapi saya banyak ikut pelatihan bukan berbuat. Cuman karena memang kita mau menuju kurikulum merdeka, saya mendapat pendidikan itu. Jadi saya banyak belajar, cuma saya tidak bisa marah. Tapi memang benar, kalau kita marah, yang ada menambah masalah gitu. Tapi kalau kita nggak marah itu, mereka memang malah gimana ya caranya gitu. Tapi mereka senang gitu. Untung ibu nggak marah gitu. Ujung-ujungnya memang untuk kebaikan juga. Tapi ya jarang-jarang sih mungkin seperti saya ya. Makasih. Terima kasih ya Bu Rima, saya kembali ke tempat dulu. Jadi ya Bu, saya memang kurang lebih 10 tahun di sini, alhamdulillah memang belum pernah nengok Bu Rima marah. Dan nengok Bu Rima marah, belum pernah dia sepanjang sepanjang saya menjadi guru di sini, alhamdulillah banyak dapat pengalaman. Kemudian ya Bu, kemarin alhamdulillah juga banyak dapat pengalaman di saya sedikit menyenggol tentang saya berpikir. Jadi di situ dosen saya mengatakan, Ibu, saya sebetulnya sedih saudara, mengatakan tidak ada siswa yang bermasalah, yang salah itu guru. Tidak pernah ada siswa yang salah. Kalau salah siswa di dalam pembelajaran kita, berarti kita belum menemukan titik bagaimana siswa itu merasa nyaman dengan kelas yang kita ajar. Ya, jadi seperti itu. Jadi mungkin saya manusia biasa, Bu. Walaupun dosen saya berkata seperti itu, yang kata Bu Irun bilang tadi, mungkin di kelas masih ada sedikit simpul di hati ini. Ketika kita mendapat sikap yang tidak baik dari siswa, kita mungkin merasa dongkol. Tapi dongkol saya yang dulu, mungkin saya langsung anak. Kalau sekarang saya lebih banyak merefleksi diri saya, beristighfar lah kalau bahasa kita orang Islam ya. Merefleksi, mungkin memang betul kata dosen tadi, metode yang saya ajarkan atau model yang saya ajarkan di kelas itu belum benar. Ya jadi lebih ke berbicara empat mata ke siswanya. Dulu mungkin memang salah kita menegur siswa di depan anak-anak yang lain. Mungkin mereka ada rasa yang tadi dibilang oleh Bu Tio, posisi kontrolnya mereka itu mungkin ada masalah, latar belakang mereka di rumah itu bagaimana. Kemudian mereka mungkin ada siswa yang memang orang tuanya tidak baik-baik saja. Kemudian mungkin perekonomian mereka juga tidak baik-baik saja. Jadi kita sebagai guru memang tidak bisa menyimpulkan anak itu nakal, anak itu degil, anak itu tidak dididik. Padahal orang tua di rumah semangat dididik. Jadi inti dari gambar ini Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru diibaratkan sebagai petani. Bagaimana petani itu Bapak Ibu? Sabar kan merawat tanamannya. Omega ada bunga. Saya sering minta bunga dengan Omega. Terawat kali bunganya, dikasih pot yang baik.
cantik pohonnya. Agar kenapa? Biar bunga itu bisa tumbuh subur, tidak diganggu oleh hama-hama lain. Sama halnya mungkin kita ya bertani tadi, kita menanami kita dari benih itu ya Bu ya. Kita dari benih itu kita tanam. Saatnya kita ini punya batang ubi dari rumah Bu. Kita supaya gak mengganggu, maunya tak mengganggu. Bagaimana cara kita untuk menjaganya? Mungkin kita agari, ya kan memang mengeluarkan dana kan, mengeluarkan dana, mengeluarkan tenaga. Tetapi hasilnya tidak akan sia-sia kalau sudah kita pagar. Babi juga tidak masuk, kera juga tidak mengambil buah-buah yang dari kita. Jadi sama halnya juga dengan kita sebagai seorang guru. Jadi kita ini sama-sama Ibu, mohon maaf sekali saya ini tidak bermaksud Ibu nak menggurui. Saya sangat banyak belajar sekali Bu mengikuti guru bergerak ini mungkin arti kesabaran untuk diri saya sendiri. Nah, jadi agak beda saya sendiri. Jadi lebih mungkin apa kekurangan diri saya selama ini saya refleksi kepada siswa, kepada guru. Jadi saya lebih banyak mengkoreksi diri saya. Saya banyak salah. Jadi memang tak ada siswa yang salah, memang benar. Jadi kita yang kita sebagai guru ini, bagaimana kita memperbaiki diri kita agar memang di kelas itu lebih baik, Ibu. Mohon maaf, memang materi saya ini sebenarnya duluan dari materi UKSA sebenarnya, tapi tak apa. Jadi dari gambar ini Bapak Ibu kita sama-sama ya mengerti ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi memang di sini saya jelaskan sedikit filosofinya Hajar Dewantara itu sendiri. Guru itu diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peran yang sangat penting Bapak Ibu. Jadi berhasil tidaknya anak didik kita itu memang beradanya di tangan kita. Anak didik kita ini, ya. Jadi bagaimanapun itu memang peran kita itu tidak bisa dianggap remeh. Walaupun ada kata, kami bisa belajar dari Google, kami bisa belajar dari YouTube, kami bisa belajar dari apapun aplikasi-aplikasi yang sudah canggih tidak bisa. Guru itu sangat penting perannya dalam membentuk karakter siswa itu, menuntun mereka sampai mereka itu berhasil ke depannya. Mau mereka itu menurun atau tidaknya itu tergantung kepada penerimaan mereka lagi. Yang penting kita sebagai guru ini sudah melakukan. Jadi saya minta kepada ibu-ibu semua, mohon maaf lagi, sekali lagi saya mohon maaf, mungkin saya tidak menggurui, saya juga masih baru. Jadi kita sama-sama ya Bapak Ibu, kita menerapkan hal itu. Mungkin biasalah kita di belakang ini ada rasa sedikit risau, ada rasa sedikit keluh kesah, itu biasa Bu, itu normal Bapak Ibu ya. Jadi saya akan menjelaskan hari ini itu ada tentang keyakinan kelas. Jadi mengapa keyakinan kelas itu dikatakan bukan peraturan? Biasa kita masuk tahun ajaran baru kan Bu, pendiri mahasiswa baru itu kita ketemu dengan anak-anak. Hari ini kita akan membuat peraturan kelas ya anak-anak. Bikin kelasnya siapa, kemudian ketua kelasnya siapa, struktur kelas itu bagaimana. Berbeda Bapak Ibu ya dengan keyakinan kelas. Kenapa saya katakan berbeda? Keyakinan kelas ini kita buat ketika kita masuk ke kelas ketika kita mengajar. Seandainya 12 kelas yang kita ajar, kita buat kesepakatan kelas itu tersendiri. Karena anak kan tiap kelas berbeda karakter Ibu. Karakter anak IPS itu berbeda dengan karakter anak IPA Bu. Nah, jadi berbeda lagi cara peraturan kelas yang kita buat. Seandainya peraturan kelas di kelas IPA pada materi pembelajaran seni budaya mungkin saya nggak gampang Bu. Anak-anak wajib mengerjakan tugas tari tepat waktu karena mungkin kita harus ada penampilan. Jadi seperti itu kalau untuk kesepakatan kelas. Berbeda dengan peraturan. Karena peraturan itu sesuatu yang memang tidak bisa kita langgar. Piket wajib datang. Nah, kemudian baju wajib
dikedalamkan. Kemudian tidak boleh pakai sepatu yang berbeda-beda. Itu peraturan sekolah kita atau peraturan yang kita buat ketika pertama sekali anak itu memasuki SMK 2. Nah, keyakinan kelas ini berbeda ya Bu. Keyakinan kelas itu kita buat senyaman mungkin kepada siswa. Kita kan selama ini ngomong saja di mana berbicara itu konvensional. Guru yang bertindak saja di depan kelas. Anak-anak tuh hanya mendengar saja. Ya kan Bu? Fakta itu kan. Selama ini kita menjelaskan di depan kelas. Anak-anak itu hanya sebagai penonton. Nah, setelah kita buat keyakinan kelas Bu, kita minta anak-anak itu aktif di pembelajaran kita. Jadi keyakinan kelas itu sebenarnya begini. Anak-anak, ibu mau ketika pelajaran ibu nanti kalian aktif, apa yang mau kalian buat dengan materi ibu. Jadi mereka yang menentukannya. Kita hanya menonton. Kita hanya menonton mereka. Jadi mereka nanti membuat, kemarin itu saya membuat kesepakatan kelas di kelas 10 ibu. Jadi mereka ingin kelas rapi ya Bu, pokoknya tidak ada sampah sekalipun. Biar kami enak belajar. Yuk kita buat. Jadi sebelum itu kita mulai dulu, sebelum kita masuk pembelajaran kita bersihkan dulu kelasnya, rapikan dulu meja-meja semuanya. Tapi kita kesepakatan seperti itu. Kemudian kita minta kepada anak, ibu maunya nanti ya kita buat kesepakatan ini tidak ada dari kita ini yang tidak menyelesaikan tugas tepat waktu. Saya memberikan tugas bicara kepada mereka. Jadi kesepakatan yang seperti itu yang kita mau kepada anak. Ya Bu, jadi setelah mau bertanya Bu? Ya, baik. Maaf, saya mau sedikit. Ya, tidak apa-apa. Karena ada kalimat menyatakan bahwa kelas IPS dan kelas IPA itu beda. Kalau mengenai keyakinan kelas itu sama semua. Jangan berbeda-beda. Itu yang saya juga sukanya. Jadi kalau kecuali dalam tingkat penerimaan otak, oke lah, ada IPS kurang. Nah, tapi dari segi pelajaran eksaktanya. Tapi kalau ditanya soal keyakinan kelas mengenai peraturan, saya masuk IPS, saya masuk IPA, lebih berprima, lebih sejauh saya mengajar ya, belum pernah ada IPS yang melawan sama saya. Enggak. Kalau ada IPA ada kita dia bersilat kata oke lah. Jadi saya itu aja, anak IPS, anak IPA sama. Jadi jangan di kelas-kelas. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Bu. Ya. Di diskusi kita ini bukannya kita diskusi ya Ibu hari ini. Seluruh ini tentang keyakinan kelas. Baik, izin menyela ya Ibu Madun. Nah, terima kasih untuk masukannya. Memang inilah inti kita diskusi ya Bu Madun dan ibu-ibu yang lain. Jadi Bu, peraturan itu kita di sekolah ini sama Bu. Keyakinan kelas ini kan kenapa berbeda saya bilang. Kenapa berbeda? Bukan masalah siswanya. Jadi tekankan, saya tidak membedakan siswa. Saya ingin menekankan keyakinan di kelas itu berbeda-beda. Untuk anak IPA dan anak IPS. Kalau untuk peraturan sama, sepatu kita semua sama kan Bu? Kita baju semua sama dalam baju sama kan? Anak-anak wajib tiket semua sama. Dan ternyata saya yakin wali kelas sudah membuat peraturan yang sama. Saya yakin. Tapi keyakinan kelas itu bukan kita sebagai guru. Kitanya sebagai guru. Nah, ya Bu Kuria, boleh Kuria. Saya sangat sekali. Dia apa? Tidak apa-apa Bu, kita sama-sama memberikan masukan. Ini juga kita diskusi Bu. Mungkin selama ini kita sudah membuat peraturan, tapi kita tidak buat keyakinan ya kan. Nah, ini guna kita diskusi tadi Bu, ya memang nanti anak-anak itu mungkin ya lebih mantap ya kuliahnya
perubahan buat keyakinan dan anak-anak pun mungkin setelah mereka buat keyakinan kelas Bu nyambung ke segitiga institusi tadi, ya kan Bu? Nah, keyakinan kelas tadi, kenapa kamu tidak kenapa kamu melanggar? Kan tadi udah ada contoh video yang dibuat sama Bu Rana. Kan keyakinan kita Bu, ya? Bu Margo kira-kira ngerti tak? Oke, nah, jadi mohon maaf saya tidak kotak-kotakkan siswa saya ya Allah ya hari lalu tidak boleh Bu membeda-bedakan siswa semua sama. Ya, cuma saya tadi mungkin salah menyebutkan kata anak IPA, anak IPS ya. Tetapi yang saya nak perjelas, nak saya tekankan ini keyakinan beliau ya dengan prinsip beliau buat keyakinan kelas. Menurut beliau, nah, Bu Peri dengan keyakinan Bu Peri, Bu Ibu dengan keyakinan Bu Ibu, saya dengan keyakinan saya, Bu Rana dengan keyakinan Bu Rana. Kira-kira bisa tak Ibu nanti kita buat setelah ini keyakinan kelas pada anak? Bisa ya Bu, alhamdulillah pasti bisa Bu. Nah jadi sebenarnya ini yang nak saya sampaikan. Baik Bu, ya siap, boleh daftar Ibu. Saya oke, mantap. Iya, Bu sambil minum dan dicicipi dulu ya. Ya Bu. Ibu biar kita makan Bu. Ingin bertanya saja. Sejak dulu memang kami atau wali kelas lah, ataukah beda setiap guru. Waktu itu wali kelas selalu buat namanya kesepakatan kelas. Nah, apakah beda dengan keyakinan kelas untuk umat sekarang ini? Dan dulu kami isinya karena ada banyak pola-pola anak ini membuang sampah sembarangan. Jika buang sampah sembarangan, denda. Nah, gitu. Uang kasnya jadi 1.000 misalkan gitu ya. Kemudian kalau datang terlambat wajib dia yang buang sampah pada akhir pembelajaran. Nah, beda nggak dengan yang sekarang? Karena sejak dulu sudah saya lakukan kesepakatan kelas. Mungkin gitu aja. Terus menyangkut tadi sedikit kembali ke depan tadi yang mengenai marah-marah. Menurut saya, karena saya pernah juga, saya kalau marah ada solusi gitu. Mungkin itu mantan murid saya udah tahu dia gimana karakter saya. Jadi ada solusi. Dan ketika saya bicara mengenai bersyukur mempunyai seorang orang tua, ya ada orang tua yang sempurna, ada yang tidak sempurna, ya. Tidak ada orang tua yang sempurna. Menurut saya ada orang yang sempurna. Menurut kita, ya kan? Jadi karena ada yang bilang maknya yang suka marah, ada yang bilang seperti ini, gitu kan? Tetapi ada beberapa anak ketika itu mengungkapkan, saya bersyukur Bu Ibu marah-marah di kelas. Dengan Ibu marah, saya jadi dia belajar termotivasi. Karena di rumah selalu dibawa rumput katanya. Jadi bagaimana? Terkadang ada juga ya karakter anak yang perlu, bukan marah kita itu main tampar, fisik enggak, atau kita verbal bilang sebut binatang kita sebut semua, bukan ya, bukan itu. Jadi dengan marah-marah ternyata dia mempunyai motivasi, dia mempunyai motivasi untuk belajar. Kalau ingat Ibu, saya harus belajar Bu, kayak gitu. Dengan marah-marah Ibu saya termotivasi karena di rumah mungkin selalu dibawa lembut katanya. Jadi mungkin itu aja. Jadi ada saya rasa positifnya, ada baiknya juga. Tetapi kita tetap kontrol pada diri kita sebagai pemarah. Terima kasih mantan Bu Megaya, terima kasih banyak Bu. Jadi Bu, saya jelaskan sedikit lagi mungkin ulang. Jadi kita biasa buat selama ini kan peraturan kelas itu kan hampir sama dengan peraturan sekolah Bu. Benda yang ada tergantung tercatat tertulis. Kalau keyakinan kelas ini abstrak Bu, abstrak. Jadi memang kita dengan siswanya sesuatu yang tak apa Bu, sesuatu yang tak apa kayak begini Bu ya, contohnya, mohon maaf nih kalau seandainya salah. Kita buat Bu memberikan kesempatan seandainya membuat keyakinan seperti ini Bu. Pada pembelajaran Ibu mau
kita bergiliran berbicara, diberikan kesempatan. Nah itu Bu, jadi sesuatu yang tidak nampak bersifat abstrak. Yang itu yang saya bilang tadi berbeda Bu, anak IPS dan anak IPA. Jadi mereka punya kesempatan membuat kesepakatan kelas mereka masing-masing pada pembelajaran kita. Itu maksudnya. Jadi dia tidak tertulis, tidak nampak, abstrak. Kira-kira sampai di sini paham nggak Bu? Nah, kira-kira gitu ya Bu. Jadi ketika Ibu bicara, Ibu mau diam. Kira-kira kan apa tuh? Sesuatu yang memang tak tertulis. Tetapi ketika Ibu berikan kamu kesempatan berbicara, silakan. Jadi Ibu diam. Nah, jadi seperti itu. Contoh nyatanya Bu ya, contoh kecilnya. Jadi tidak abstrak, tidak terlihat. Jadi berupa pernyataannya itu luas Bu, lebih besar. Jadi boleh ruang lingkupnya itu luas, lebih bahasa Indonesia mungkin lebih paham ya Pak Azwar. Kemudian yang dibuat dalam pernyataan positif. Kita ini pelan-pelan membuat anak, membuat mereka itu guna kita tadi sebagai guru menuntut, mendidik mereka pelan-pelan menjadi karakter yang lebih baik, dimulai dari kelas kecil dulu. Jadi di kelas kita yang kita ajar, jadi ketika masuk ke kita mereka sudah tahu, oh keyakinan kelas dengan Bu Mega itu begini, keyakinan kelas dengan Bu Kikinya begini. Jadi mereka sudah tahu keyakinan kelas masing-masing dari guru itu tadi. Karena semua guru bukan peraturan ya Bu, guru semua memiliki keyakinan tadi. Jadi mereka mengingat itu, oh nanti kalau masuk Bu Mega kayaknya kita nih wajib nih ke depan nanti kita buat ini tugas kita itu satu-satu. Kita nggak boleh ngomong nih. Kita boleh di sini. Nah, seperti itu kayaknya. Ya Bu ya, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan lagi nggak Bu? Jadi kita di sini sifatnya diskusi ya Bu, bukan untuk saling apa ya? Ibarat kata ini. Oke. Saya lihat tadi dari awal sampai akhir. Kalau guru penggerak ini pada intinya anak itu harus ditamakan, jangan dinomorduakan, harus didengar, dan kita harus sabar. Intinya harus tuntas ya itu, tuntas dari segi sikap dan tuntas dari segi nilai, ya kan? Oke. Satu lagi, kalau begitu untuk guru kan selama 12 bulan ya. Berarti kita harus sebagai guru juga jangan asal memberikan nilai anak, jangan mempatok-patokkan nilai anak itu kan. Jadi ada nggak ada luar guru berarti kayaknya. Nanti tak apa-apa ya, kecil dulu. maksud saya ini, kalau misalnya anak dapatnya berapa, misalnya ada dapat 100, dapat 90, jadi dia dapat berapa gitu, misalnya bisa dia dapat 98, dia 98 yang kalau dia jangan ada sesuai dengan kemampuan Bu, kita udah di luar personal ya Bu, itu udah di luar personal kita hari ini. Cuma ya sesuai dengan mengaplikasikan dari sini ya anak juga berilah apresiasi yang sebesar-besarnya kalau dia berprestasi. Ini guna kita diskusi apa-apa deh, siapa ya Betul betul. Apresiasi untuk Pembangun untuk memberikan nilai yang terbaik untuk anak-anak kita, betul. Jempol untuk Pembangun, tapi kita memberikan nilai kepada anak kita sesuai dengan kemampuan anaknya. Jangan anak yang kira-kira tak bisa menjangkau nilai 100 kita kasih 98, tidak mungkin ya. Nah itu. Jadi sesuai dengan kemampuannya. Dan tadi saya sedikit mengulang lagi tentang abstrak tadi Bu Asmita. Saya rasa selama ini saya sudah mencoba. Pernah ingat anak kita yang namanya Katomi? Ya, anak kita yang namanya Katomi itu kita jumpa. Tapi di PS jumpa ya, dia jumpa, nanti masuk. Katomi itu kan banyak ngobrolnya.
kami tadi. Kalau kami mohon kamu diam dulu 15 menit, jadi ibu ngomong dulu. Nanti ada giliran kamu ngomong. Maksud saya sudah masuk di keyakinan kelas itu. Ya, Bu, sebenarnya semua guru itu sudah lama punya adanya. Mungkin cuma beda kata-katanya saja, Bu. Ini mungkin baru training itu setelah adanya guru benar. Jadi saya pun memang banyak sekali dapat istilah baru ya, Bu. Jadi sekali lagi saya lagi bilang saya tidak ada maksud untuk di sini. Kita di sini hanya sekedar berbagi praktik baik. Jadi memang semua keyakinan kelas ini Bu melibatkan semua guru yang ada di SMA Negeri 2 Bu berarti. Ya, jadi bisa ya Bu kalau kita terapkan di kelas kita masing-masing ya Bu. Siap Bu? Ya, siap. Alhamdulillah ya Bu. Saya tak banyak Bu. Saya tak banyak Bu. Ya, saya tak banyak ya. Jadi saya tutup Bu ya. Tutup sedikit saja kata-kata penutup dari saya untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Memang hendaknya kita dengan standar kepribadian kita. Jadi mungkin saya bilang saya pelan-pelan mengubah kepribadian saya. Mungkin ibu-ibu yang lain juga. Memang dari kita sendiri yang memulai Bu. Nah, kemudian kita yang menuntut, kita yang memang harus profesional. Kemudian kita merefleksikan diri itu juga sudah saya sampaikan di awal tadi. Kemudian semua warga sekolah harus memang yang paling penting itu didukung. Kalau kegiatan kami hari ini tidak didukung oleh Bapak dan Ibu, saya tak bisa berada di sini. Jadi ribuan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Azwan, Bu Bedi, Bu Mahmud, Bu Humas kita Bu Irut, Bu Rima, Bu Miki, Bu Mega dan teman-teman seperjuangan saya. Doakan kami Bu, kami berhasil. Memang Bu ya KTP saya sekarang paling susah diterapkan. Insya Allah mungkin selesai guru bergerak baru bisa diterapkan. Kalau sekarang kita terapkan itu pelan-pelan Bu, kita pelan-pelan. Tidak bisa kita sekaligus merubah manusia yang beribu-ribu karakternya. Ya Bu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada salah dan hilaf, saya hanya manusia biasa. Marilah ya kita bersama-sama berubah ke posisi yang lebih positif lagi ya Bu. Sekali lagi terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.